biar tidak terlalu malam, sini kita langsung aja ke Untuk mempersingkat mungkin waktu ya. dari audiens apa ada yang ingin ditanyakan? Monggo, Bapak monggo. itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Sumbersari, Bapak Ketua KPU, Ibu Ketua Bawaslu Kabupaten Jember juga, dan para hadirin yang hadir pada malam hari ini. Ada beberapa hal yang mungkin saya tanyakan ke Bapak Ketua KPU. Mungkin ada 2 pertanyaan nanti yang mungkin saya ingin tahu dari Bapak. Kaitannya dengan pemilih pemula, Pak. Ini termasuk informasi bagi anak-anak muda yang baru menginjak usia 17 tahun. Ada 2 hal di sini, Pak. Pertanyaan pertama, Pak, ya kepada Pak Ketua KPU. Pada saat pendataan Pantarlih, anak saya itu masih berusia belum mencapai 17 tahun, Pak. Sedangkan pada tanggal 1 Februari 2024, anak saya ini insya Allah sudah punya KTP. Nah, karena tidak terdata di data pemilih, Pak ya, apakah nanti pada hari hanya karena anak saya sudah bertanding pada tanggal 1 Februari 2024 itu sudah punya KTP, apakah bisa mencoblos atau gimana, Pak? Ini butuh informasi dari Ketua KPU biar ada anak muda di biar tahu nanti yang baru punya KTP apakah bisa atau tidak bisa mencoblos, karena anak-anak muda ini biasanya antusias untuk bisa mencoblos pemimpin yang dia ingin pilih, seperti itu, Pak. Itu pertanyaan pertama, Pak. Pertanyaan kedua, kebetulan saya kan berada di wilayah luar Tegal Gede, Pak. Pada saat pemilihan nanti tanggal 14, saya pastinya ada di Kelurahan Tegal Gede full 1 hari. Untuk mengatasi saya biar tidak pulang lagi ke rumah, apakah saya bisa mencoblos di wilayah Tegal Gede, Pak? Kalau bisa, caranya bagaimana? Itu pertanyaan kedua. Saya kira itu saja dari pertanyaan dari saya, Pak. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima Dijawab kasih. dulu ya. Mau dijawab langsung apa ditampung dulu? pertanyaannya? Oh, dijawab dulu. Iya. Oh, oke, mboten ya. Cek. Ya, terima kasih Pak Saifullah ya, Pak. Oke, terima kasih pertama atas atensi ataupun pertanyaannya terkait dengan pemilih pemula. Jadi berdasarkan informasi yang sudah kami terima dari Dispenduk Capil, jadi pemilih pemula itu sebelum umur 17 tahun itu sudah masuk pada perekaman, Pak. Itu pertama. Sehingga itu menjadi data bagi kami untuk yang pemilih pemula sudah sebenarnya sudah masuk dalam data list pada saat pemutakhiran, harusnya masuk itu sebenarnya, Pak. Tapi kalaupun belum masuk karena nanti sudah punya KTP, itu bisa menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau disebut dengan daftar pemilih khusus, nanti DPK namanya, Pak. Jadi ada macam-macam, nanti ada yang DPT, kalau tidak masuk dalam DPT nanti bisa menggunakan DPK ataupun daftar pemilih khusus. Berlaku bagi semua warga masyarakat yang kalau misalkan masih belum terdaftar dalam DPT bisa menggunakan hak pilihnya melalui KTP atau istilah disebut dengan DPK, daftar pemilih khusus. Cuma memang perlakuannya untuk daftar pemilih khusus itu adalah 1 jam sebelum penutupan. Jadi kalau dibuka jam 7 ditutup jam 13.00, setidaknya pukul 12 itu sudah ada di TPS. Nah, nanti lingkupnya adalah berbasis RT RW terdekat yang masih cukup ketersediaan surat suara. Jadi lingkupnya kelurahan, tidak boleh keluar dari kelurahan Tegal Gede misalkan. Jadi nanti silahkan boleh mendatangi TPS yang masih
ketersediaan surat suara untuk menggunakan hak pilihnya menggunakan KTP. Jadi ini sekaligus juga sosialisasi nanti bagi warga, misalkan loh aku nggak ada di DPT, nah ini masih bisa menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP. Jadi kalaupun KTP tidak ada, nanti bisa menggunakan surat keterangan dari Dispenduk Capil. Ini di PKPU ini sudah diberikan ruang, kalau sebelumnya itu KTP saja, tapi di PKPU terkait dengan pungut hitung ini sudah berikan keleluasaan untuk bisa menggunakan suket juga, surat keterangan dari Dispenduk. Nah, ini yang perlu kami sampaikan. Terus yang kedua, terkait dengan pertanyaan kedua yang disampaikan oleh Pak Saifullah, karena sebenarnya dalam menggunakan hak pilih itu bisa menggunakan pindah pilih. Nah, tetapi karena Pak Saiful masih dalam satu kelurahan, ini tidak bisa menggunakan pindah pilih, Pak. Kecuali sudah lain kelurahan, ini masih dalam satu kelurahan. Kalau misalkan tugas di antar kelurahan itu bisa, tapi kalau masih dalam satu kelurahan ini tidak bisa. Jadi diatur waktunya, Bapak. Jadi nanti misalkan jalankan tugas, maka nanti mungkin izin dulu sebentar untuk menggunakan hak pilihnya. Pasti sama Pak Lurah diberikan keleluasaan untuk silahkan digunakan hak pilihnya gitu. Kecuali mungkin Pak Asarullah mau ke Ambulu, nah nanti bisa menggunakan pindah pilih. Misalkan di sana kan menggunakan hak pilih di sana karena tugas. Jadi sepanjang masih ada di kelurahan itu tidak bisa untuk pindah pilih. Ya setidaknya nanti bisa di tempat yang domisilinya jenengan, Pak. Nggih. Oh, Antirogo ya. Berarti nanti paling lambat tanggal 15 Januari untuk pengurusan pindah pilih. Boleh silakan nanti diurus pindah pilihnya, karena menjalankan tugas silakan nanti dihubungi kalau bisa enak di tempat tujuan. Sehingga kenapa? Memudahkan penyelenggara kami yang akan memberikan ruang nanti di TPS mana, karena mengetahui domisilinya. Nah, misalkan di Tegal Gede ini ada Mbak siapa PPS-nya, Mbak Cinta sama Mbak siapa? Ais ya, ada Mbak Ais. Nah, misalkan ada dari Antirogo mau menuju ke sini, ke Tegal Gede, Kelurahan Tegal Gede lah. Nanti silakan ngurus di sini saja, enggak apa-apa. Karena nanti yang paham TPS adalah kelurahan yang bersangkutan, PPS yang bersangkutan. Itu mempermudah. Tapi sebenarnya yang dari daerah asal juga bisa, tetapi harus mengetahui nanti mau menggunakan di TPS mana. Nah, itu kan butuh koordinasi. Tetapi kalau misalkan di daerah tujuan itu langsung bisa dilakukan eksekusi dengan ngecek dulu. Nah, yang paling terpenting adalah cek DPT. Nah, masuk DPT enggak lah. Kalau misalkan masuk DPT itu bisa nanti untuk diproses pindah pilih. Gitu. PPS saja, ya PPS saja. Nanti kalau ketemu Pak Lurahnya nanti diajak ngopi nanti, Pak. Setelah itu baru ditemukan PPS-nya, karena yang punya akun ininya ngurus PPS. Guyon nih, Pak. Gitu, nggih. Nggih, sama-sama.